Epitel, kali ini kita dari segmen PKK, Podcast Klinik Kita. Hari ini kita akan membahas bagaimana pencegahan supaya tidak terjadi luka. Dan saya sudah ditemani oleh perawat dari Epitel yaitu Mbak Ani. Halo, Ya, halo. apa kabar Mbak Ani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik lah ya. Orang sudah datang nih, udah membagi-bagi Iya dong. ilmu kepada sahabat Epitel. Kita masuk nih pertanyaan pertama nih, karena sahabat Epitel di rumah udah gak sabar ya. Apa saja sih pencegahan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya luka diabetes, Mbak? Oke, baik, langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mencegah terjadinya luka diabetes itu yang pertama adalah memeriksa kaki setiap hari. Mhm. Sebenarnya luka bisa saja terjadi pada bagian tubuh manapun, tapi bagi penderita diabetes, luka sering muncul pada kaki. Hal ini disebabkan karena rusaknya jaringan saraf dan mengakibatkan penderita tidak sadar jika kaki di bagian bawah itu, terdapat luka atau lecet. Yang kedua adalah memakai, alas kaki yang aman dan nyaman dapat melindungi kaki penderita ketika beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Yang ketiga adalah memotong kuku dengan hati-hati. Memotong kuku adalah hal yang bisa saja membahayakan bagi penderita diabetes, karena jika salah memotongnya, maka luka sekecil apapun dapat melebar dan infeksi dengan cepat. Yang keempat adalah tidak merokok. Bagi penderita diabetes dianjurkan untuk berhenti merokok, karena kandungan asap rokok dapat menurunkan kondisinya dengan signifikan. Hal ini disebabkan karena kemampuan rokok dalam merusak sirkulasi darah yang berimbas terhadap lamanya penyembuhan luka. Nah, yang kelima adalah rutin memeriksa kadar gula darah. Rutin memeriksa kadar gula darah mungkin terlihat sepele, tapi bagi penderita diabetes yang rutin memeriksa kadar gula darahnya itu berdampak besar karena dengan rutin memeriksa kadar gula darah dapat mengontrol penderita diabetes dapat mengontrol kadar gula darahnya. Jadi Yes. itu harus rutin ya, Ya, misal harus darahnya rutin. gula darahnya tuh lagi naik atau mungkin lagi rendah gitu kan. Ya, Jadi benar kita sekali. tahu pencegahan apa nih yang tepat untuk tidak terjadinya luka diabetes tersebut ya, Mbak, ya. Ya, ya. Lalu bagaimana nih perawatan kaki yang tepat dapat membantu mencegah luka pada penderita diabetes, Mbak? Nah, untuk, perawatan kaki yang tepat, untuk membantu mencegah terjadinya luka diabetes ini, yang pertama adalah membersihkan kaki dengan benar, yaitu mencuci kaki dengan menggunakan, air dan sabun antiseptik, dan jangan lupa, mencuci sela jari-jari kaki. Terus, keringkan kaki dengan menggunakan handuk atau kain yang lembut. Yang kedua adalah mengoleskan pelembab yang direkomendasikan, karena pelembab dapat melindungi kulit dari rentan terhadap infeksi. Mhm. Yang keempat adalah melancarkan sirkulasi darah. Bagi penderita diabetes dianjurkan untuk menjaga sirkulasi darah dengan menerapkan hidup sehat dan aktif, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau senam yang direkomendasikan. Ya, itu yang paling penting ya, yang direkomendasikan oleh perawat atau enggak dokter-dokter yang spesialis tersebut ya, Ya, diabetes benar. tersebut. Lalu nih Mbak, apa saja sih faktor resiko yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya dekubitus pada pasien yang berada dalam posisi terlentang atau bergerak terbatas, Mbak? Baik, faktor risiko yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya luka dekubitus ini, yang pertama adalah mengurangi tekanan. Mengurangi tekanan dengan merubah posisi pasien per 2 jam sekali. Nah, yang kedua adalah kurangi gesekan. Heeh. Gesekan dapat terjadi ketika kulit bergesekan dengan pakaian. Nah nih Mbak, yang keempat, mengapa perubahan posisi secara teratur penting dalam pencegahan dekubitus dan bagaimana cara melakukan dengan benar, Mbak? Baik, perubahan posisi secara teratur itu dapat sangat bermanfaat bagi penderita dekubitus. Karena dengan demikian, dengan adanya perubahan posisi tersebut, maka dapat mengurangi tekanan yang berlebih bagi pasien dengan pergerakan terbatas. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama adalah, kepala tempat tidur harus diatur pada sudut serendah mungkin. Yang kedua, pengaturan posisi memiringkan pasien pada sudut 30 derajat disertai dengan perubahan posisi per 2 jam sekali. Yang ketiga adalah penggunaan kasur atau matras yang memiliki tekanan rendah dapat mencegah terjadinya luka dekubitus. Mmm, gitu ya, Mbak, ya. Iya. Lalu nih, apa saja sih peran nutrisi yang tepat dan pencegahan terjadi luka diabetes dan dekubitus, Mbak?
Nah, berbicara terkait nutrisi, yang perlu kita ketahui bersama bahwa nutrisi sangat penting dalam pencegahan, terjadinya luka diabetes dan Mhm. dikubitus itu sendiri. Dan nutrisi juga merupakan salah satu dari 4 pilar penata laksanaan diabetes. Nah, terkait nutrisi yang tepat, bagi penderita untuk mencegah terjadinya luka diabetes dan dikubitus ini, Mhm. yang pertama adalah pasien, perbanyak mengonsumsi sumber protein tinggi seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, seperti telur, ikan, dan juga kacang-kacangan. Yang kedua adalah mengkonsumsi sayur dan buah-buahan yang segar. Yang ketiga adalah cairan yang cukup. Mhm mhm. Berarti nutrisi peran nutrisi ini paling penting ya, Mbak, ya? Untuk salah satu yang untuk pencegahan luka tersebut ya, Mbak, ya? Mhm. Lalu nih, Mbak, bagaimana cara menjaga kelembapan kulit yang tepat untuk mencegah terjadinya luka diabetes dan dekubitus, Mbak? Baik, yang perlu kita ketahui bersama bahwa kulit adalah organ terbesar pada tubuh manusia dan kulit juga dan penyakit diabetes dan dekubitus juga cenderung menyerang kulit. Nah, bagaimana cara kita menjaga kelembapan kulit? Yang pertama adalah mandi dengan air dingin. Dengan mandi menggunakan air dingin dapat menjadikan kulit kita ini lembab. Yang kedua adalah gunakan hand body lotion yang kaya akan moisturizer agar kulit tetap halus dan lembab. Yang ketiga adalah selain merawat kulit dari luar, makan makanan seperti jus buah dan sayur-sayuran dapat membuat kulit tetap halus dan lembab. Mhm, dan itu yang paling penting buah-buahnya yang rendah kadar gulanya ya, Mbak, Iya, ya? benar sekali. Nah, kita udah di penghujung acara nih ya, Mbak, ya. Kita udah pertanyaan terakhir nih. Mengapa penting untuk memeriksa dengan merawat kulit secara rutin sebagai bagaimana upaya pencegahan terjadinya luka, diabetes, dan dekubitus? Memang merawat dan periksa kulit itu sangat penting dilakukan, terutama bagi penderita diabetes dan dekubitus. Karena dengan merawat kulit dan memeriksa kulit, kita dapat terhindar dari luka tersebut. Sudah saya bahas sebelumnya bahwa merawat kulit itu sangat penting, yaitu dengan menjadikan kulit kita ini lembab. Mhm. Karena kulit bagi penderita diabetes itu cenderung kering, sehingga merawat dan memeriksa kulit itu sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan untuk pencegahan terjadinya luka, diabetes, dan dekubitus. Terima kasih nih Mbak Ani sudah datang dan membagikan pengetahuan bagaimana sih cara pencegahan terhadap luka diabetes ya Mbak ya. Terima kasih yang telah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di bawah. Dan jangan lupa apalagi nih pembahasan kita yang mau kita bahas di next episode. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di next episode. Iya. Dadah!